kita sama-sama punya satu tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menumbuhkan, menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih kok harus pakai cinta kepada Nabi? Kenapa gak harus cinta? Kok tidak hanya cinta sama Allah saja? Karena dikatakan mustahil kita cinta sama Allah tanpa cinta sama Nabi kita. Mustahil juga kita cinta sama Nabi tapi tidak cinta sama Allah. Karena ketika kita cinta sama Allah, pastilah kita akan mencintai yang dicintai oleh Allah. Dan Allah mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam beberapa riwayat, yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nur Nabi kita Muhammad SAW. Baru kemudian Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta dari nurnya Nabi. Jadi pertama kali yang diciptakan adalah nur. Dan Nabi tidak akan, dan Allah tidak akan menciptakan alam semesta kalau Allah tidak menciptakan nur Nabi. Dan karena Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi umat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang pendek, tapi kita bisa mendapatkan dan mengumpulkan bekal yang banyak di yaumul kiamat. Ada satu cerita pada zaman dahulu, ada seorang ibu yang menangis karena anaknya meninggal. Akhirnya ada salah seorang nabi Bani Israel pada zaman itu mendatangi ibu tersebut dan menghibur ibu tadi. Kemudian ditanyalah sama nabi tersebut, ya ibu, emang anaknya umur berapa ketika meninggal? Masih muda anak saya meninggal. Berapa umurnya? 150 tahun. 150 tahun masih muda. Ya, karena umur pada waktu itu memang ratusan tahun. Ya. Tapi agamanya hampir 1000 tahun, 950 tahun. Dan kemudian untuk menghibur hati ibu tersebut, si Nabi tersebut mengatakan, ya ibu, kamu gak usah bersedih. Umur 150 tahun itu nanti di akhir zaman ada umat yang umurnya Allah kasih baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Dan ada juga yang lebih dari itu. 100 tahun itu sudah tua bagi mereka. Seketika itu ibu ini kaget. Ada orang nanti di akhir zaman, satu kaum, satu umat yang umurnya 100 tahun. Hanya itu. Iya. Dan itu sudah tua segitu. Iya. Kaget ibu. Kalau saya hidup pada masa itu, maka saya tidak sempat membuat rumah. Kalau saya hidup pada masa itu dan umur saya segitu, cuma segitu saja, maka saya tidak sempat untuk bersenang-senang dan mencari hiburan di dunia. Loh, kenapa bu? Karena nggak cukup waktu 100 tahun untuk beribadah kepada Allah. Nggak cukup waktu 100 tahun untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada zaman itu. Nah, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umur yang pendek dibanding umat terdahulu, tapi berkat Nabi kita Muhammad SAW yang dicintai oleh Allah, maka dengan umur pendek tersebut, amal yang sedikit maka mendapatkan hasil yang banyak. Karena dikatakan orang yang melakukan amal ibadah, maka Allah akan membalasnya minimal 10 kali lipat. Sampai tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Seperti puasa dikatakan wa ana ajzibi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku yang memberikan mereka pahala dan aku yang menentukan pahala tersebut. Berapa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Kalau umat terdahulu satu amal satu pahala. Kalau umat kita, umat Nabi kita, satu amal minimal itu 10 pahala. Orang membaca Al-Quran tanpa paham artinya, tanpa ngerti artinya atau tafsirnya tidak paham, dia membaca hanya sekedar membaca, itu satu huruf 10 hasanat atau 10 pahala. Itu kalau dia tidak memahami tafsirnya. Kalau dia memahami tafsirnya maka lebih dari itu. Itu satu huruf, alif lam mim, bukan satu, tapi alif satu, lam satu, mim satu, jadi 30 hasanat, 30 pahala, hanya alif lam mim. Belum yang lain, belum kita membaca Yasin, belum kita membaca surat-surat yang lain, apalagi kita menghatamkan Quran, berapa sudah?
Ini hanya keistimewaan pada umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini keistimewaan tidak akan terjadi kalau nabinya bukan Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita wajib mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita dan telah menjadikan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang khaira ummatin ukhrijat linnas. Hanya saja bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Ya. Karena mensyukuri nikmat ini kan banyak orang mengatakan saya mensyukuri nikmat sebagai umat Nabi hanya dengan lisan, tapi tidak dengan perbuatan. Mensyukuri nikmat sebagai umat Nabi adalah betul-betul menempatkan posisi kita betul-betul sebagai umat Nabi. Bagaimana? Ya mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, dan berusaha menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana caranya kita bisa mencintai Allah dan Rasul dengan benar? Kenalilah. Karena ada kan istilah tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengetahui, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi, bagaimana kita bisa tumbuh cinta? Dan ketika kita tidak kenal Allah dan tidak kenal Nabi, bagaimana kita bisa melaksanakan perintahnya dengan sepenuh hati? Karena orang kalau cinta kepada seseorang, maka dia akan melaksanakan perintah atau kemauan orang yang dia cintai tersebut dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Dan orang kalau menjalankan perintah yang dia cintai, maka dia akan menjalankan dengan cinta, bukan dengan takut. Walaupun kita sebagai orang Islam ya, itu menjalankan perintah itu kalau segi keikhlasan ada 3 derajat memang. Ada yang karena takut, ada yang karena mengharap, ada yang karena cinta. Betul memang seperti itu. Tapi yang paling sempurna, paling utama adalah melaksanakan perintah karena cinta, bukan karena mengharap dan karena takut, tapi karena cinta kepada Allah. Seperti Rabi'atul Adawiyah, seperti ulama-ulama yang lain, seperti Sufyan Ats-Tsauri, seperti Junaid Al-Baghdadi, seperti Abu Madyan, seperti Ibrahim Al-Adham, dan banyak lagi seperti Imam Ali Zainal Abidin. Beliau-beliau tersebut menjalankan perintah Allah dan menambahkan dengan amaliyah sunnah karena cinta. Jadi orang kalau misalkan beramal karena cinta itu beda dengan orang beramal karena takut, atau orang beramal karena mengharap. Itu juga akan beda dengan orang beramal karena cinta. Dan ini semua tidak akan bisa kita lakukan dengan cinta ini kecuali kita mengenal siapa yang kita cinta. Kenal dulu baru tumbuh cinta, bukan cinta kemudian kenal. Orang misalkan menikah suami istri, itu kan ada ta'aruf dulu. Andai kata dia menikah dulu, itu tidak akan tumbuh rasa cinta sebelum berjalannya waktu. Ketika sudah perjalanan waktu pernikahan tersebut sekian lama, barulah akan tumbuh rasa cinta dengan mengenal pasangannya. Kalau cinta pada pandangan pertama itu sebetulnya bisa dikatakan apakah ini cinta? Wallahu a'lam, bisa dikatakan itu hanya hawa dan cinta pada diri sendiri. Karena ada istilah cinta pada pandangan pertama. Ya, begitu melihat langsung jatuh cinta. Apakah ini betul cinta? Belum tentu. Karena bisa jadi yang dia lakukan itu bukan cinta kepada yang dia lihat, tapi cinta kepada diri sendiri karena dia mendapatkan kenikmatan ketika memandangnya. Jadi sebetulnya cintanya pada diri sendiri saja. Dia mendapatkan kenyamanan ketika melihat, mendapatkan kenyamanan ketika mendengar suaranya, mendapatkan kenyamanan itu semua berarti cintanya pada diri sendiri. Kalau orang itu cinta kepada yang dia lihat atau cinta kepada orang lain maksud saya, maka dia tidak akan mengharapkan apa yang harus saya terima atau apa yang akan saya terima, tapi dia hanya mengharapkan apa yang terbaik buat yang dia cinta. Begitu juga kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tidak akan sibuk mengatakan apa yang Allah berikan kepada saya, tapi kita akan sibuk apa yang harus saya berikan kepada Allah, apa yang harus saya lakukan untuk Allah, bukan apa yang Allah akan lakukan kepada saya. Maka itu ketika ada orang-orang yang dia melakukan ibadah kepada Allah, kemudian dia merasakan hidupnya secara duniawi susah, kemudian dia mengatakan, kenapa kok seperti ini hidup saya? Kenapa ketika saya mendekat kepada Allah kok hidup saya semakin susah? Maka ini berarti dia tidak cinta sama Allah. Kalau dia cinta sama Allah,
maka bala musibah merupakan nikmat bagi dia. Ini orang cinta. Dikatakan oleh ulama, orang yang cinta sama Allah, betul-betul cinta, ujian apapun, bala apapun, musibah apapun, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dia terima dengan lapang dada, dan dia menjadikan itu semua adalah nikmat, bukan kesengsaraan. Itu cinta. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama ahli cinta, ulama-ulama ahli ma'rifah, ulama-ulama yang terbuka, sudah tukhrikul hujub, sudah terus dikoyak hijab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia mengenal Allah dan dia tenggelam dengan cinta dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada di dunia ini yang lebih menyenangkan dari dia hanya cinta kepada Allah. Dan alasan dia hidup di dunia hanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Dunia seisinya kullu ma fawqa turabi turabu. Dunia seisinya adalah debu yang tidak ada artinya bagi dia. Hanya karena dia bisa bernafas, bisa bergerak, maka dipakailah kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah karena cintanya kepada Allah, bukan untuk yang lain. Hal-hal yang seperti ini susah kita lakukan, betul. Kenapa kok susah kita lakukan? Yang paling utama adalah karena di dalam jiwa kita Allah memberikan satu makhluk yang bernama Hawa, yang dia tidak pernah mau cinta sama Allah. Hingga kita mulai tumbuh benih-benih cinta di dalam jiwa kita kepada Allah. Berusahalah si Hawa ini mempengaruhi kita untuk berbalik lagi, tidak cinta sama Allah. Berusahalah Hawa ini untuk mematikan benih tersebut. Maka itu kalau misalkan kita lengah dan kita membiarkan hati kita dipengaruhi oleh Hawa, maka yang lebih menakutkan lagi apa? Hawa ini bisa mengamuflase, bisa menumbuhkan satu rasa yang palsu. Satu rasa yang palsu. Misal, hidup ini tidak susah. Misal ya, hidupnya dia tidak susah. Hidupnya sudah enak sebetulnya, sudah teratur, kerjanya teratur, ini teratur. Kan nyaman hidupnya, istrinya Masya Allah, terus anak-anaknya baik-baik semua, sekolahnya baik-baik semua. Kan sebetulnya nyaman itu semua hidupnya. Cuman di hatinya, Hawa ini bisa memanipulasi pemikirannya dia dengan jiwanya ini dibisik-bisiki hingga dia merasa hidupnya tidak nyaman. Hidupnya tidak enak sama sekali. Hidupnya susah. Padahal sebetulnya secara logika hidupnya enak, sudah teratur. Tapi dia merasa hidupnya ini beban bagi dia. Dia merasa hidupnya ini penuh dengan tekanan. Padahal tidak ada tekanan sama sekali. Dari mana ini? Dari rasa. Rasa dari mana? Dari kamuflasenya Hawa yang menciptakan rasa mengalami rasa yang stres, yang kalau ditanya, ente ini kenapa sih kok sumpah begini? Kok galau begini kenapa sih? Sebabnya apa? Kita stres, kita tertekan, tapi ketika ditanya dan kemudian kita bertanya lagi pada diri kita dan berusaha merenungi, apa yang saya lakukan? Apa yang saya telah hadapi? Apa yang telah menimpa saya? Nggak tahu jawabannya. Loh, rasanya dari mana? Kalau orang itu sumpah, stres dan susah karena ada penyebab, wajar kan? Misal dia di kerjaannya ada masalah, ditipu orang kah, atau bangkrut kah, atau di PHK kah, atau ditinggal lari istrinya mungkin, atau masalah-masalah yang ada penyebab ya, ada penyebab hingga timbul rasa sakit di hati, dan itu wajar, normal, manusiawi. Tapi ketika dia tidak ada sebab apapun, terus merasakan rasa sakit di hati, loh dari mana sakit ini? Orang sakit flu itu ada sebabnya, karena daya tahan tubuh kurang, kemudian dia mungkin hujan-hujan, mungkin dia makan sesuatu yang bisa menyebabkan dia alergi, atau dia ketemu sama temannya yang juga sakit, kemudian menular. Kan ada sebabnya semuanya. Dan ada tahu-tahu muncul, kan enggak? Allah menjadikan segala sesuatu sebab musabab. Walaupun Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang tanpa sebab musabab. Seperti alam semesta ini tanpa sebab musabab, hanya ciptaan Allah SWT. Hanya Allah berkehendak menciptakan dan terciptalah. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang unik ya, di dalam jiwa kita, yang bisa menjadikan kamuflase atau bisa merubah suasana hati tanpa sebab. Nah begitu juga sebaliknya.
Kita bisa merasakan senang tanpa sebab juga karena pengaruh dari hawa nafsu. Sakit pun bisa diciptakan, senang pun bisa diciptakan. Suasananya dalam hati oleh hawa nafsu. Maka itu kalau kita merasakan bahwa kita cinta, maka kita harus melihat lagi pada diri kita, apakah kita memang betul-betul cinta. Dan cinta yang seperti apakah yang tumbuh di dalam jiwa kita? Cinta yang seperti apakah yang muncul dalam jiwa kita? Cinta seperti apakah yang kita rasakan? Apakah itu betul-betul mahabbah kepada Allah, kepada Nabi, ataukah cinta kepada diri kita sendiri? Nah, dan ini semua tidak akan kita ketahui jawabannya kecuali kita mau bermujahadah dengan kita beramal, dengan kita berzikir, dengan kita berusaha membersihkan hati, dengan kita berusaha beramal secara batiniah dan dohiriyah, dengan kita berusaha memahami bagaimana tata cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi-Nya, dengan kita berusaha untuk menjalankan perintah guru-guru kita, perintah syekh-syekh kita, para masyayikh kita, kita menjalankan ijazah yang telah disampaikan kepada kita. Ini semua berkaitan. Ini semua gunanya adalah ini, untuk meredam hawa nafsu di dalam hati kita hingga kita bisa memahami suasana hati. Karena kalau tanpa usaha untuk itu, maka kita selalu sibuk dengan memikirkan hati ini siapa yang berbicara. Tapi ketika kita berusaha bermujahadah menekan hawa nafsu dengan kita melakukan amal-amal yang tadi kita sebutkan, maka lambat laun kita akan memahami bahwa ini adalah tipuan hawa, ini adalah murni, ini adalah dari jiwa kita, ini adalah dari keimanan. Maka kita akan mengetahui seperti itu. Dengan ibarat kata kalau ilmu peperangan, kita butuh peluru-peluru yang banyak. Ya. Dan peluru-peluru tersebut sebetulnya sudah disediakan oleh para masyayikh kita. Tinggal kita kapan menggunakannya, tinggal kita mau apa tidak melakukannya, tinggal kita mau apa tidak bersemangat untuk berusaha berjuang di dalam jiwa kita. Kembali lagi kepada posisi diri kita sendiri gimana, mau apa tidak, mau merasakan mahabbah yang betul-betul murni mahabbah atau tidak. Dan terakhir, orang-orang yang sudah merasakan cinta kepada Allah ini luar biasa sudah. Kenikmatan yang beliau dapat ini bahkan menjadikan dirinya mempunyai kekuatan karena cinta ya, karena kekuatan cinta ini dengan cinta yang benar, cinta yang hak kepada Allah dan Nabi-Nya, maka akan menjadikan orang yang lemah menjadi kuat, yang lemah menjadi kuat, yang takut menjadi berani, yang malas menjadi semangat dengan kekuatan cinta. Tanpa kekuatan cinta tidak akan bisa merubah seperti itu. Maka dengan kekuatan cinta tersebut kita akan bisa merubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baik di dunia. Dan puncaknya, wajahnya adalah menjadikan kehidupan yang lebih baik bagi di yaumil qiyamah. Karena hidup kita di dunia hanya sementara dan hidup kita di yaumil qiyamah selamanya. Nah, ini yang mungkin kita bisa sedikit sampaikan. Dan ini kita berbicara juga, saya berbicara juga bukan untuk, jadi untuk kita semua, dan ini ditujukan kepada diri saya juga. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita untuk bisa melatih jiwa kita, melatih jiwa kita untuk menekan dan mengendalikan hawa nafsu di dalam hati kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan bibit-bibit cinta kepada Allah, bibit-bibit cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan moga-moga kelak dengan pimpinan para masyayikh kita, moga-moga kelak nanti di yaumil qiyamah kita dituntun oleh beliau-beliau masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita dipandang oleh Nabi dengan pandangan cinta, dengan pandangan mahabbah, dan kita diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.